Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Apa kabar kalian semua? Dan hai. Ya, kurang lebih 6 hari atau seminggu ya. 6 hari lah ya. Aku away from keyboard dan tidak ngonten sama sekali. Benar-benar rindu banget sama kalian dan komentar-komentar kalian. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih kepada semua komentar dan yang dimana aja ya, di grup dimana aja. Kalau di DM aku sempetin tuh balas satu-satu di Instagram. Tapi kalau di grup nggak semuanya aku sempat balasin. Aku mau ngucapin makasih ya untuk ke kalian semua yang udah ngucapin aku gitu ya. Nah, untuk kehidupan setelah menikah ntar kita buat di lain video mungkin 2 atau 3 hari lagi. Tapi hari ini memang aku harus konten dan jujur guys, ini baru aja aku sampai rumah dan belum 10 menit ya, benar-benar turun dari mobil, barang masih di mobil dan aku dapat deadline untuk buat video gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus melaksanakan, menunaikan tugas dan tanggung jawab tersebut gitu. Nah, yang penting udah kelihatan ya buktinya, udah nikah, udah sah. Oke guys, jadi sebenarnya aku tuh ngupdate juga di channel gitu ya. Jadi bagi kalian yang belum join di channel CV Xfin, silahkan join di channel tersebut karena selain aku yang update di situ juga kalau aku lagi sibuk ada si Vin yang update update news atau market atau analisis tentang koin atau altcoin di situ gitu. Jadi bagi kalian yang belum join, linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa join, oke? Nah, jadi langsung aja karena aku udah rindu untuk bahas BTC dan beberapa teknik yang aku pelajari dari Binance, jadi langsung aja aku share di video kali ini. Let's go. Oke guys semuanya. Nah, jadi kita mulai dulu bahas Bitcoin bentar karena di sini kita melihat ada beberapa hal yang udah mulai terjadi di 2025 ini, yaitu adalah kesulitan untuk trading atau kesulitan untuk mencari altcoins di luar BTC ya. Kalau BTC sih ya bisa kita bilang ya santai wae gitu ya. Dan seiring waktu juga udah pasti akan naik. Tapi beda dengan altcoins yang mana kita memiliki kesusahan untuk trading altcoins ataupun invest, tanda kutip ya, invest dan trading altcoin. Ya, trading itu bisa aja scalping gitu ya, dan invest itu bisa aja swing gitu. Nah, jadi kita kesulitan mencari altcoins yang bisa kita andalkan untuk mencari uang harian. Nah, di sini aku mau berbagi tipsnya yang bisa aku share kepada kalian selain kita bahas Bitcoinnya. Karena Bitcoin selalu kita bahas dan Bitcoin itu selalu on point kalau kita trading gitu ya. Nah, begitu juga dengan altcoin ini yang sebagaimana susahnya aku juga ngerasakan. Tapi ada beberapa tekniknya gitu. Ada beberapa tips yang mungkin bisa membantu ya, sedikit membantu. Bukan berarti kalian harus jago trading menggunakan teknik tersebut atau bisa scalping atau bisa swing, enggak. Tapi ini beberapa teknik dasarnya aja biar kalian bisa memanfaatkan peluang di 2025 ini. Tapi sebelumnya kita bahas BTC dulu ya. Nah, ini belum ada coretannya, tapi so far di daily di sini kalau kita perhatikan ya, BTC kemarin sempat aku buat target untuk ke area sekitar 105 sampai 106 ya. Itu aku share-nya cuman di VIP ya guys ya. Nah, aku share-nya itu cuma di VIP kemarin. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya, targetnya ini masih ke sini nih, masih ke bawah sebenarnya ya, dan ini belum kena gitu. Nah, dan sehari ini kalau kalian perhatikan ini sih udah kena dengan targetnya. Jadi artinya udah aman kayak gitu ya, udah aman di area ini dan udah ke hit gitu. Nah, selanjutnya kemana bang ya? Kita selanjutnya akan parkir di sini targetingnya ya. Kita ubah ke 4 jam karena di sini brutality-nya itu terjadi di 4 jam. Nah, kalau kalian melihat di sini tuh ada pola yang kita sebut sebagai fall in wedge. Yang mana pola fall in wedge ini akan mengakibatkan ending yang kita sebut sebagai yes, benar banget, breakout ya. Nah, ini ada pola di sini kalau kita perhatikan, oke. Nah, ini ada fall in wedge dan tentu aja kita tarik Fibo-nya kalau mau mencari kenaikan, langsung aja tarik dari sini sampai ke sini. Nah, ini adalah targetnya. Ya, sesuai yang aku bilang, target aku untuk bull run kali ini itu sekitar area 118.000 sampai 125.000. Ya, 118 sampai 125. Ya, lebih-lebih itu 131.000 kemarin ya. Nah, pertanyaannya kapan sampainya? Lu bilang exit in May and go away gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan guys. Yang pertama ya ini, ya salah satunya adalah next targeting ini gitu ya. Nah, jujur untuk realistic price untuk Bitcoin ya mungkin memang ke area ini gitu. 116 sampai 120 I will sell everything and go out. Gimana kabar orang yang bilang BTC bakal pergi ke 200.000, 150 plus $1 juta, yaitu mungkin terjadi tapi belum sekarang kalau dilihat dari short
conditions and term di market kayak gitu ya. Jadi di sini aku buy realistic price saja, udah sampai di situ. Karena kita mengukur ini kan berdasarkan kenaikan dan penurunannya guys ya. Kalau kalian lihat ini based on the apa sih namanya? Ya kenaikan dan penurunan sih ya. Bentar kita cek dulu ya. Kalau kalian emang lihat ya polanya kurang lebih akan kayak gini. Nah, ya kan? Polanya kurang lebih akan kayak gitu. Oke, udah ada polanya. Ya, kalian tinggal tunggu aja, oke? Jadi ini adalah tips beberapa yang bisa aku sampaikan dan tentu aja kita menggunakan Binance karena di Binance kita mendapatkan kickback 20% kalau kalian menggunakan link aku yang ada di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa setiap trading gunakan Binance, selain liquidity-nya gede, pair-nya juga lengkap dan juga fitur-fitur di dalam tradingnya juga lengkap dan fitur ini tentu aja akan membantu kalian. Let's go. Nah, yang pertama yang menyebabkan kita sulit trading adalah kita malas baca data. Karena di zaman 2025 ini banyak banget project yang udah memberikan data secara lengkap ya. Contohnya di Binance. Jadi kalian nggak perlu buka third apps lagi atau pihak ketiga atau website lain. Karena di sini sebenarnya semua itu udah bisa ke tracking ya kecuali inflow outflow ya. Nah, di sini ada market overview, kemudian juga ada di sini trading data. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini open interest-nya berapa, distribution-nya berapa, kemudian perubahan statusnya berapa, lengkap sebenarnya. Ya, kemudian di sini juga ada opportunity atau peluang. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ya kategorinya apa, kemudian kalian bisa lihat di sini sinyalnya apa ya. Jadi dia memberikan peluang ya yang buy dan juga di sell gitu. Jadi di Binance ini sebenarnya udah lengkap guys ya, dan kalian bisa juga baca-baca berita announcement di sini kayak gitu. Selain itu juga di sini ada token unlock. Kalian nggak perlu lagi lihat di website lain karena di sini tuh udah jelas ya untuk melihat token unlocknya apa, berapa gitu. Jadi sebenarnya market overview dan data itu paling penting dan kalian nggak perlu lagi buka aplikasi lain karena di sini juga udah lengkap ya. Untuk di Binance ini ada juga yang namanya adalah Binance Square. Kalian bisa lihat news apapun itu ya, kurang lebih X-nya lah, X-nya yang ada di Binance. Kalian bisa lihat sendiri ya, orang buat sinyal atau apapun itu juga semua ada dan lengkap. Selain itu juga di sini Square ini ada juga research dan juga blog. Jadi research ini kalian bisa membuka itu ya, koin-koin apa. Oh, ini misalnya Hydel kemarin. Ini koinnya apa ya? Fundamentalnya apa ya? Kalian bisa belajar di sini. Jadi udah all in one satu aplikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan pernah trading di market volatile. Volatile itu dia adalah pump terlalu kencang ataupun dump terlalu kencang ya, dan mengakibatkan volume atau candle-candle yang gede-gede kayak gini guys. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, candle yang gede-gede ini sebenarnya paling anti ya. Paling harusnya kita hindari. Kenapa? Karena ini menyebabkan berkecamuk. Jadi pikiran kita itu nggak terlalu konsen. Sehingga itulah yang menyebabkan kita bisa loss. Lihat pump dikit, ikut. Contohnya kemarin ton ya. Kita kasih contoh aja. Ya, ton kemarin sempat terbang ya. Yang mana ton itu tiba-tiba scam lagi. Ya, kalau kalian lihat harga ton kemarin itu newsnya adalah bentar ya. Newsnya adalah dia diinvest sama Elon Musk gitu ya. Nah, kalau kalian lihat kemarin tuh memang sempat terbang, tapi akhir itu apa? Ya, bagi orang yang FOMO udah pasti sangkut ini. Ya, ini nggak mungkin nggak gitu. Ini nggak mungkin nggak. Udah pasti 100% aku berani taruhan dia udah pasti nyangkut gitu. Kenapa? Ya karena dia FOMO di tempat yang tidak seharusnya. Bentar, mana sih? Ukuran, bentar. Aku cari ukuran dulu kok nggak ada ya. Nah, ini ya, kita cek ya. Nah, naiknya kurang lebih sekitar 24% ya. Ya kalau dia beli di bawah ya. Kalau dia beli di atas ya, kalau dia beli di bawah memang sampai atas cuma 11%. Nah, rata-rata karena orang itu kan mikirnya wah naiknya di sini nih ya, udah lihat gut candle tiba-tiba FOMO, tiba-tiba ikutan naik, baru tiba-tiba habis itu nyangkut kayak gitu. Itu yang benar-benar harus kita hindarin guys. Bentar, ini kemana sih pengukurannya ini? Nah, ini measure ya. Nah, kalau misalnya kalian beli di sini, ya udah selesai, cuman 15%-an aja. Kalau misalnya TP, kalau enggak kalian beli di sini ya di atas, tiba-tiba naik sampai turun lagi ya, minus 4% ataupun sangkut ya. Kalian bisa lihat sendiri, malah menjadi sangkut gitu. Ya. Gimana gitu? Kok bisa malah jadi sangkut? Gitu. Jadi benar-benar kalian harus perhatikan, jangan pernah trading di volatile market. Let's go selanjutnya. Yang selanjutnya adalah mengabaikan yang namanya adalah risk management gitu ya.
Contoh kalian main di features. Ini yang paling sering banget aku ingatin ya. Untuk features per positions ya, aku selalu bilang ya, maksimal itu 1%. Maksimal itu 3% atau 2% per position. Dan positionnya juga nggak boleh banyak. Kenapa? Karena ada namanya MMR atau margin ratio. Itu yang menyebabkan liquid kalian dekat atau jauh ya. Saran aku, kalau kalian main di features, gunakan margin 1% aja dari semua total wallet. Contoh, wallet kalian $100 ya, pakai 1% aja. 1%-nya berapa? $1 bang, kecil banget. Iya memang segitu. Ya, uang kalian cuma $100 gitu kan. Kecuali uang kalian gede, banyak. That's why baru kalian boleh main lebih dari 1% gitu ya. 1% itu per koin ya. Jadi kalau kalian misalnya 1% per koin, kalian mau main 4 atau 5 koin ya, itu udah 5%. Itu udah cukup bahaya ya. Kalau saran aku, jangan lewat di atas 5% dari total semua position sekalian. Aku aja kemarin 40 posisi ya, itu nggak sampai 1%, 0,60%an sekian. Nggak sampai 1% guys. Marginnya memang nggak gede ya, sekitar 10 sampai ada yang 20 atau $30. Tapi nggak semuanya segitu. Dan wallet aku juga gede gitu. Jadi nggak semuanya dipukul rata dan leverage-nya juga aku atur. Intinya semua posisi kalian nggak boleh lebih dari 5% kalau kalian nggak mau cepat liquid. Intinya gimana caranya semua posisi itu sampai aman dan tidak tidak sampai terlihat angka likuidasinya. Kalau kalian kena sweep suatu waktu, udah pasti kalian liquid wallet. Let's go selanjutnya. Yang selanjutnya adalah FOMO di tempat yang scam. Contoh, ya ini contoh ya. Ngeliat nih, wah ada yang baru Binance Alpha misalnya. Ya memang ini udah di research sama tim Binance dan di listing lah di Binance Alpha yang bisa aja kalian beli langsung. Tapi listingnya ekstrim ya, kalian bisa lihat di sini tuh masih banyak terjadi manipulasi. Kenapa? Ya karena hal ini yang menyebabkan kalian itu FOMO gitu, kalau ngelihat suatu aset naik atau turun. Padahal ini tuh masih kategori tanda kutip tuh micin, yang artinya masih high volatile, masih belum ada kejelasan, masih belum listing di market dan masih belum menentu gitu, masih di DEX. Kalian bisa lihat ini perubahan dalam 24 jam minus 35%. Ya memang nggak minus segitu semua gitu, tapi pertanyaannya kalau kalian beli dan minus, apakah dia akan bisa cepat naik? Ya nggak bisa ya. Nah intinya jangan cepat FOMO guys, ngelihat suatu aset yang lagi naik atau suatu turun dimanapun, mau itu di Binance Alpha, mau itu di spot, mau itu apalagi di features yang lebih berbahaya. Intinya jangan pernah FOMO dan terpengaruh sama benda-benda scam. Next ke yang kelima. Nah yang kelima ini kita agak santai dikit karena ini pembahasannya cukup lumayan. Yang pertama adalah mempunyai ekspektasi yang berlebihan. Contoh ya. Kemarin kita launchpad ya. Bentar kita lihat Binance Wallet launch pool lah ya. Launch pool atau make hold drop gitu. Contoh Huma, ini dapatnya nggak seberapa guys. Jujur aku puluhan banget BNB dan estimasi BNB ku itu ya banyak lah gitu. Aku cuma dapat sekitar $20-an ya. Bahkan $20 itu untuk bayar fee aku aja karena nggak cukup gitu. Jadi bener kita kalau trading ataupun launch pool ataupun lebih lagi hold drop ya, ini baru kayak yang Sopon ini baru, kita nggak perlu berekspektasi berlebihan. Kenapa? Karena ya memang ada masanya di mana si project ini memang kasih banyak, si project ini ngasih dikit. Jadi jangan berarti kita harus FOMO sama setiap project karena wah ini project ini gede loh. Ya kita harus benar-benar FOMO nih atau memaksimalkan sebetul-betulnya. Siapa tahu bulan depan dapatnya lebih gede lagi, nggak bisa kayak gitu. Karena itu selalu akan variatif. Jadi intinya ya di video ini aku ngajarin kalian untuk trading by realistic, by analysis, pakai data, pakai technical analysis, jangan FOMO, jangan terpengaruh yang lain, jangan trading itu cuma mengandalkan feeling dan lihat hijau atau merah. Karena itulah yang mengaruh psikologis kalian. Lihat hijau dikit, naik dikit jauh, beli, tiba-tiba scam, ya kan? Lihat merah, ketakutan. Padahal itu dia turun ke support untuk terbang. Lalu ketinggalan momen, ya kan? Ya kalian akan terjebak kayak gitu-gitu aja berulang kali kalau kalian nggak memperbaiki cara investasi kalian. Di sini aku kasih 5 tips supaya kalian bisa memperbaiki cara trading kalian. Dan tentu aja kalian harus trading di Binance karena mereka udah menyiapkan semua feature yang kalian butuhkan untuk trading dengan enak. Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video. Bye-bye.